Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penerapan metode KNN. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama, kita panggil dulu foldernya. Folder kemarin saya bikin namanya penerapan metode KNN. Oke, kita hapus tabel besar. Selanjutnya kita buka database-nya dan kita buka aplikasinya. Host dan aplikasinya penerapan metode KNN. Oke, jadi database-nya, nah ini database-nya ya. Kita masih tabel akun. Oke, jadi di sini kita akan membuat kemarin kan kita membuat tentang login ke sistem ini. Admin 12345. Tentang login masuk dalam sistem ini. Jadi selanjutnya kita akan membuat tabel alternatif. Jadi fungsinya tabel alternatif ini nanti sesuaikan aja dengan kasus yang dibahas. Contohnya misalnya nih kali ini saya akan membahas tentang kasusnya yaitu tentang penerimaan bantuan gitu, atau bisa juga dengan penjualan atau segala macam strasi. Bagi nanti siapa yang mau mengembangkan silakan. Cuman di sini saya fungsinya yang penting intinya alternatif ini untuk menampung kasus yang dibahas. Oke, langsung saja kita logoutkan dulu. Sekarang kita bikin tabelnya. Jadi di sini saya bikin namanya tabel alternatif. Oke ya, tabel alternatif itu saya bikin namanya kode alternatif kayak biasa. Saya menggunakan char, terus nama alternatif itu varchar, panjangnya 50. Oke, saya hanya membuat sampai sini saja, kemudian save. Oke, tabel alternatif. Selanjutnya kita buka structure. Jangan lupa kodenya kita akan jadikan primary. Oke, kita masuk ke codingnya. Di dalam folder admin kita buat filenya namanya alternative.php. Satu lagi alternative aksi.php. Satunya lagi alternative process.php. Oke, sekarang kita akan desain ini alternatif. Dan di sini kita copy paste saja. Nah, ini kita ambil semua yang di indeks ya. Kemudian kita paste ke sini. Ini kita gantikan namanya alternatif. Oke, ini kita hapus. Jadi dia yang di header alternatif. Jadi kalau dia ini, kita masukkan dulu. Oke, alternatifnya masuk ya, home alternatif. Oke, jadi alternatif
ini lebih besar ya. Oke, kemudian di dalam sini pertama kita membutuhkan tag ini, kita tunjukkan alternatif aksi .php, kita kasihkan gini, aksi sama dengan tambah, terus di sini tambah data, terus kelasnya kita kasihkan btn warna biru primary. Oke, setelah itu kita kasihkan div, kita akan kasihkan kelas tabel responsive, kemudian dalam div kita kasihkan tabel. Oke, tabel ini kita kasihkan kelas, nama kelasnya tabel, kita bordered. Nah, kita kotakin biar dia agak cantik. Oke, kemudian ini kita kasihkan tag tr, di dalam tr kita kasihkan namanya th. Oke, ini kita kasihkan nomor, ini kita kasihkan kelas text center. Oke, baru ini nama alternatif, terus ini kita kasihkan training, terus ini kita kasihkan opsi. Jadi di metode KNN itu dia ada data training dan data testing opsi. Jadi maksud dari data training itu yaitu data yang udah ada, sedangkan data testing data yang akan kita uji coba. Oke, nanti itu akan saya jelaskan di penerapan metodenya. Oke, setelah ini selesai, selanjutnya kita trt, ini kita kasihkan ini aja deh, di head, kasihkan ini, kemudian kasihkan type body. Oke, kemudian di sini kita kasihkan .php, jangan lupa tutupkan, terus kita bikin variabel nomor urut sih, kemudian kita panggil alternatifnya s variabel data sama dengan MySQL, jangan lupa pakai MySQL query untuk memanggil datanya, terus salah saya pakai select, from tabel alternatif, terus kita order baikkan berdasarkan kode alternatif ASC. Oke,
Jadi di sini kode akun, kode alternatifnya. Oke, terus di bawah ini jangan lupa kita kasihkan ini, terus di bawah ini kita kasihkan while perulangan. Jadi S pakai apa ya, SA sama dengan SQL array, kita masukkan S data. Oke, terus ini akan ke atas tanda ininya, terus ininya kita kasihkan ini PHP, terus kita kasihkan tutup ini. Oh, ini apa dia? Lupa. Terus ini di bawah sini kita kasihkan tanda tutup PHP, sedangkan ini kita tutup. Oke, begini ya. Kemudian kita jangan lupa masukkan tag TR lagi. Oke, di dalam tag TR berbeda sama ini TH, kita kasihkan tag TD. Berarti di sini ini kita copy paste saja. Sini khusus untuk nomor, jadi dia PHP echo ini kita panggil variabel nomor, kita tambahkan plus, maka dia nanti akan menambah sendiri datanya. Kita copy paste saja, kemudian ini echo, kita kasihkan variabel A, terus nama alternatif. Oke, terus kita kasihkan, kita copy paste saja, tab PD, cuman ini dihapus, kita kasihkan berarti dia masuk training, berarti dia gini, training.php. Oke, berarti yang di bawah nanti dia ada kode alternatif sama dengan echo SA kode alternatif. Oke,
kita copy paste aja lagi. Ini kita kasihkan alternatif aksi, kita tujukan ke sini. Ini ubah, terus di sini kita tambahkan lambang dan aksi ubah. Terus di sini kita ganti namanya alternatif proses. Terus di sini proses hapus. Terus ini kita ganti hapus. Terus di sini kita kasihkan kelas BTN primary, dan ini kita kasihkan kelas BTN sukses. Ini warna hijau, sedangkan ini BTN dangal, ini warna merah. Oke. Dia jadinya seperti ini ya, nomor tambah data. Oke, jadi nanti tambah data dan menuju ke alternatif PHP aksi tambah. Oke, alternatif tambah data nama. Oke, sekarang kita tinggal membuat alternatif aksi. Oke, ini kita copy paste saja. Nah, di sini kita kasihkan if set variable as get apa yang diambil, yang dikirim dia kan aksi. Oke, berarti di sini juga kita kasihkan if ini langsung as get aksi, kan yang dikirim alternatif ini tadi kan ini aksi tambah yang aksi dulu ya. Ini kan masuk dalam alternatif proses, berarti nanti ini coding hapus di sini. Nah, kita membuat coding untuk si aksi ini aja. Oke, berarti di sini aksi sama dengan tambah. Oke, berarti ini kita tutup PHP. Selanjutnya ini kita copy paste. Oke, jadi nanti kita membuat form itu di sini. Form.
Jadi di form ini kita membutuhkan namanya action, habis action metodenya, habis itu masalah. Nah ini oke. Untuk di action itu kita kasihkan alternatif, kita kirim ke sini codingnya nanti, proses .php kemudian sama dengan proses sama dengan proses tambah, jangan lupa metodenya kita kasihkan post. Ingat ya, kalau dia menggunakan form, metodenya kita kasihkan post. Terus ini kayak biasa multi part home data. Oke. Terus di sini data sini kita membuat namanya kode otomatis. Jadi bikin otomatis saja deh kodenya, jadi nggak kita input manual. Jadi cari kode sama dengan MySQL query kita panggil select max, kita ambil kode yang paling tinggi, kode alternatif di mana, di form tbl alternatif. Di bawah ini kita kasihkan data kode sama dengan MySQL fetch array. Terus ini kita kasihkan variabel cari kode. Nah ini di sini. Terus di sini kita kasihkan keputusan if data kode nilai kode pakai sub str, stringnya kita kasihkan data kode. Terus di sini kita kasihkan 0, mulainya dari 0, terus startnya 1. Terus ini kita kasihkan variabel kode integer nilai kode, terus kode lagi sama dengan kode plus 1. Terus kasihkan variabel kode otomatis sama dengan str lidah strpad input skode. Terus ini kita kasihkan 2 koma, terus ini kita kasihkan 0 koma lagi, ini kita kasihkan namanya str pad leaf. Oke, baru lc kode
otomatis sama dengan A01 A01. Oke ya. Selesai, tinggal kita eksekusi di sini. Jadi tag input tipenya teks, namanya kode alternatif, value-nya .php, echo, kita panggil nama udah otomatis. Nih yang ini batuk. Terus ini kita kasihkan kelas namanya itu form control. Oke. Sekarang kita cek. Error karena ini belum kita tutup. Ini belum kita tutup gini. Oke, udah. Jadi kode udah masuk ya. Jadi kan datanya belum ada, masih A1. Nanti kalau udah datanya lanjut next A2, A3 dan seterusnya. Oke. Karena kodenya udah muncul, ini kita hidden aja. Ini hidden, bisa kita munculkan. Jadi yang kita munculkan tuh namanya aja. Di sini kita membutuhkan teks, nama alternatif home control. Ini kita hapus, kita pakaikan ini. Terus namanya alternatif. Terus di sini kita kasihkan namanya div. Kita letakkan di bawah sini. Jangan lupa ini kita kasihkan kelas namanya home group. Bawahnya jangan lupa kita kasihkan label namanya nama alternatif. Oke. Setelah itu kita kasihkan, kita copy paste saja ini di bawahnya sini. Kita kasihkan div, kelasnya kita ganti nama jadi modal. Jangan lupa kita tutup divnya. Oke. Kemudian di sini kita kasihkan kita balikan alternatif .php. Kita pakaikan kelas btn primary, kasihkan kembali. Terus kita kasihkan tag input, tipenya itu button, submit. Kalau untuk name-nya itu nggak usah kita pakai, kita pakaikan kelas saja. Kelasnya btn sukses. Oke, jadi sukses itu warna biru. Terus kita kasihkan value-nya simpan. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, nama alternatif kembali atau simpan. Oke, kembali data. Oke, tinggal kita bikin eksekusinya untuk eksekusi simpan ini. Kita masuk di ini, kita copy paste saja. Jadi di sini kita copy paste ini,
sama ini 2 biji ini. Jadi kan dia di sini namanya kan alternatif proses.php, berarti untuk ini data ini bakalan dikirim ke sini, terus sini ada lagi namanya proses tambah, berarti di sini aksi ini kita gantikan namanya proses, terus proses, yang terakhir proses tambah. Jadi kalau dia jika proses tambah, maka akan dieksekusi di coding ini. Oke, jadi caranya dia proses yang diambil kan tadi yang dikirim sama dia kode alternatif dan nama alternatif. Jadi dia gini, dia kan pakai post, jadi kita kasihkan variabel kode alternatif sama dengan kasihkan post, jadi kode alternatif. Oke. Kode alternatif selanjutnya nama alternatif, oh ya, ini nggak usah kita kasih tutup kurung, ini kita hilangkan, lupa saya. Oke, nama alternatif, terus kode nama alternatif. Di sini kita kasihkan MySQL query ya, jangan lupa. Kayak biasa kita pakai select. Lupa saya, kita akan menginput data, berarti kita pakai insert into tabel alternatif. Terus apa yang mau kita simpan di tabel alternatif, namanya kode alternatif dan nama alternatif. Terus variabel apa yang mau kita ambil, yang dikirimkan variabel ini. Jadi variabel yang dikirim itu dia kode alternatif dan nama alternatif. Terus kita kembalikan ke header location alternatif.php. Oke, insert itu tabel values alternatif nama alternatif. Oke, maka kita akan tes masuk enggak dia datanya. Misalnya alternatif, kita bikin namanya alternatif A, simpan. Oke, dia masuk ya datanya, dan di database dia masuk, kodenya pun masuk, namanya alternatif A. Jadi training ubah hapus, jadi nanti satu data ini akan kita training satu-satu ya. Oke, sekarang kita membuat tabel ubahnya. Jadi dia kode alternatif aksi ubah. Jadi di sini di alternatif aksi ini LC, terus ini kita kasihkan ini, jangan lupa ini kita
tutup lagi dengan ini. Oke, jadi seperti ini. Maka yang ini kita copy paste saja. Jadi udah gini. Salah saya. KLCIP. Kondisinya ini kita copy paste. Berarti kan tadi aksi ubah. Jadi kan dia tadi yang dikirim sama dia aksi ubah. Nih aksi ini kita ambil, kita masukkan ke dalam sini. Oke, jadi ini kita ganti jadi namanya ubah data. Ini kodenya kita hapus, kita udah nggak pakai lagi kodenya. Terus cuman di sini di atas form ini kita membutuhkan PHP terus variable data sama dengan SQL query select bintang salah it's form tabel alternatif where kode alternatif sama dengan kan tadi dia mengirimkan aksi ubah dan kode alternatif. Jadi kita ambil kode alternatif dan aksi ubahnya. Jadi aksi ubahnya itu dia diambil di sini, sedangkan kode alternatifnya diambil di sini. Berarti kita menggunakan get. Jadi get kode alternatif. Jangan lupa kita menggunakan perulangan while SA sama dengan SQL fetch array. Terus ini kita kasihkan data. Jadi jangan lupa ininya kita pindahkan ke bawah form. Jadi ini dulu. Oke, bawah form, terus di sini jangan lupa kita tutup. Sini kita proses kita ganti, kita mengubah proses ubah. Terus ini kita ganti kode otomatis dan nggak pakai kode otomatis lagi, jadi echo berarti dia sini kode alternatif. Kita copy paste saja name value bekas folder, kita masukkan sini. Jadi ini namanya nama alternatif, kembali ini kita ganti namanya ubah. Oke, berarti dia mengirimkan proses ubah. Berarti di sini alternatif proses, sedangkan alternatif proses dari PHP, terus tanda tanya proses ubah. Berarti dia mengirimkan di alternatif proses
mengirimkan proses sama dengan proses ubah. Berarti di sini kita kasihkan else if, kita copy paste saja, ini kita ganti namanya proses ubah. Terus ini kita copy paste. Oke. Jadi di sini kita kasihkan MySQL query lagi. Terus karena dia mengubah, maka kita pakai update. Update apa yang mau diupdate? Tabel alternatif. Terus apa yang mau diupdate? Terus nama set, nama alternatif sama dengan s, nama alternatif. Terus berdasarkan apa? Berdasarkan kode alternatif sama dengan s kode alternatif. Terus kita kirimkan ke sini. Oke, kita akan coba. Kita ulang lagi. Ubah you guna MySQL fetch array. Di alternatif aksi 056 function. Oh, salah. Sini. Oke, kita alternatif A, maka kita ubah. Contohnya kita ubah menjadi AB. Maka kita ubah, dia berubah ya menjadi AB. Oke, untuk tambahnya udah bisa, button ubahnya udah bisa, kemudian untuk button hapus. Jadi untuk hapusnya dia kan mengirimkan data proses hapus, kode alternatif dan proses hapus. Jadi di sini di codingnya dia langsung mengirim ke alternatif proses sama dengan proses hapus. Kita tambahkan lagi proses hapus. Berarti di sini kita pastikan ini kita copy paste saja. Oke, jangan lupa ini kita kasih tutup. Save proses, ini kita kasihkan proses hapus karena dia hanya mengirim satu data yaitu kode alternatif. Berarti sini kode alternatif. Terus dan kalau dia langsung dari sini, ini proses ini dia ini diganti jadi get karena dia nggak dari form. Oke, get berarti sini dia sama, kita MySQL query terus hapus pakai delete, terus salah saya kebiasaan. Tabel alternatif berdasarkan apa? Berdasarkan where kode alternatif. Kita copy paste saja. Oke, kalau sudah selesai dia akan dikirim balik. Oke, kita akan coba. Kita hapus alternatif AB ini. Proses hapus dia nggak mau terhapus. Delete. Oh, ini. Oke, kita akan coba. Oke, akan dia terhapus.
dan di database juga terhapus. Oke. Di sini saya akan menginputkan data 5 data alternatif A, kita simpan, terus alternatif B kita simpan, alternatif C alternatif D alternatif E. Oke, jadi nanti untuk kelima data ini akan kita training masing-masing. Oke, jadi untuk training itu akan saya lanjutkan di tutorial selanjutnya. Oke, maka tutorial penerapan metode KNN ini sampai sini saja. Untuk next berikutnya saya akan membuat coding untuk mentraining data alternatif ini satu-satu. Jadi nanti fungsi training itu apa nanti akan saya jelaskan di next tutorial berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.